Hai Geniers, selamat datang di channel Genie. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang salah satu update untuk status stok yang ada di master produk. Fungsi dari status stok ini adalah untuk melihat apakah informasi jumlah stok produk di toko online, di sistem Genie, dan di gudangmu sudah saling terhubung dan tersinkronisasi satu sama lain. Di bagian ini, kamu bisa melihat ada 4 macam status stok, yaitu non-aktif, gudang, aktif, dan kombinasi. Selanjutnya, akan kami jelaskan terlebih dahulu perbedaan dari 4 status tersebut. Yang pertama adalah status stok non-aktif. Ketika kamu pertama kali membuat master produk, status stok yang ditampilkan akan selalu non-aktif, yang menandakan bahwa MSKU ini tidak akan tersinkronisasi ke marketplace jika terdapat perubahan di sistem Genie. Perlu diingat di sini, terdapat 2 persyaratan. Jika ada satu atau kedua persyaratan tersebut belum terpenuhi, maka status stok akan tetap non-aktif. Syarat yang pertama adalah produk harus ditambahkan ke gudang dan di inbound. Kemudian syarat yang kedua yaitu fitur monitor stok dan sinkronisasi harus diaktifkan. Selanjutnya, status yang kedua yaitu gudang. Ketika kita sudah melakukan inbound master produk ke gudang, maka status akan berubah menjadi gudang. Ketika kita mengarahkan kursor ke arah ini, kita bisa melihat produk tersebut sudah di-inbound ke gudang mana saja. Kemudian, status yang ketiga adalah aktif. Ketika master produk sudah di-inbound, dan kamu sudah mengaktifkan fitur monitor stok sinkronisasi, maka status stok akan berubah menjadi aktif. Stok master produk dengan status aktif sudah bisa tersinkronisasi antara toko online di marketplace, di sistem Genie, dan di gudang. Terakhir, status yang keempat, yaitu kombinasi. Status ini menandakan bahwa produk tersebut adalah gabungan dari beberapa produk. Kamu bisa mengarahkan kursor untuk tahu produk apa saja yang tergabung dalam produk kombinasi ini. Nah, selanjutnya, di sini kamu juga bisa memfilter master produk berdasarkan statusnya. Kamu bisa memilih semua atau memfilter status stok yang aktif atau non-aktif, kemudian klik cari. Nah, sekarang kami akan memberikan tutorial cara melakukan inbound barang ke dalam gudang agar status master produk bisa berubah menjadi gudang. Terdapat 2 pilihan untuk melakukan inbound barang ke gudang, yaitu dengan inbound satu persatu atau inbound secara massal. Untuk inbound satu persatu, yang perlu kamu lakukan adalah arahkan kursor pada status stok non-aktif, klik inbound sekarang, maka kamu akan diarahkan ke halaman untuk menambahkan produk ke gudang. Kemudian di sini, kamu bisa memilih barang mana yang perlu di-inbound, kemudian pilih informasi gudang tujuan. Pada kasus ini, jika kamu hanya memiliki satu gudang, kamu cukup memilih gudang 001 default warehouse yang sudah disiapkan oleh sistem Genie. Setelah itu, klik submit. Setelah berhasil, kamu akan diarahkan untuk memilih edit stock atau konfirmasi. Jika kamu memilih konfirmasi, maka informasi barang sudah masuk ke gudang. Namun, kuantitas stok belum tercatat di gudang dan akan masuk ke tab belum inbound. Untuk mengubah jumlah stok, kamu bisa langsung klik edit stock, lalu arahkan kursor ke ikon pensil. Kemudian,
Silahkan masukkan informasi kuantitas stok dan harga beli modal barang tersebut. Setelah itu, klik OK. Setelah melakukan inbound produk, yang perlu kamu lakukan selanjutnya adalah mengaktifkan monitor stok dan sinkronisasi. Caranya, kamu dapat klik pada menu stok, lalu klik pengaturan stok. Nah, di sini kamu dapat aktifkan fungsi monitor stok dan sinkronisasi. Setelah itu, kamu bisa kembali lagi ke daftar master produk untuk melihat perubahan status stok dari nonaktif menjadi gudang dan aktif. Dengan begini, seluruh stok yang tampil di marketplace, di sistem Genie, dan di gudang sudah berhasil tersinkronisasi. Oke, selanjutnya adalah cara inbound secara massal. Jika kamu memiliki banyak master produk yang kamu ingin inbound ke gudang, kamu dapat menggunakan cara ini. Jika di daftar master produk terdapat master produk yang aktif dan tidak aktif, pertama-tama kamu bisa memisahkannya dulu dengan cara memfilternya di sini ya. Kamu bisa pilih master produk dengan status nonaktif, kemudian pilih produk-produk yang mau kamu inbound ke gudang. Kamu juga bisa memilih semua produk di halaman ini dengan mengklik di bagian sini ya. Setelah dipilih, kemudian pilih tambah ke gudang massal. Lalu, kamu akan dibawa ke halaman ini. Di sini, kamu bisa memeriksa lagi apakah produk yang ingin kamu tambahkan ke gudang sudah sesuai. Dan kamu bisa mengkliknya kembali jika tidak ingin ditambahkan ke gudang. Dalam sekali pengoperasian, kamu bisa memilih hingga 1000 produk loh. Setelah itu, pilih gudang yang akan ditambahkan produk-produk tersebut. Perlu diingat ya, jika produk yang kamu pilih sudah ada di gudang, maka tidak akan ditambahkan lagi melalui fungsi ini. Setelah sudah memilih produk dan gudang, kamu bisa memilih tambah ke gudang atau tambah ke gudang dan inbound. Jika kamu memilih tambah ke gudang, maka master produk akan ditambahkan ke gudang, namun belum di inbound, dan akan masuk ke tab belum inbound di daftar stok. Di sini, kamu perlu mengedit lagi jumlah stok yang ingin dimasukkan ke gudang tersebut ya, Geniers. Nah, sekarang kita akan ulangi lagi langkah sebelumnya. Namun, kita akan memilih pilihan tambah ke gudang dan inbound. Jika kamu memilih tambah ke gudang dan inbound, maka produk-produk tersebut akan langsung ditambahkan ke gudang yang dipilih dan di inbound jika master produk tersebut telah memiliki informasi jumlah stok. Perlu diingat, jika master produk yang dipilih memiliki stok 0, maka setelah memilih tambah ke gudang dan inbound, produk ini akan masuk ke daftar stok yang belum inbound. Jika kamu tidak mengubah jumlah stoknya atau stok tetap 0, maka status stoknya pun akan masih tetap non-aktif ya. Oke, selanjutnya adalah cara pengaktifan monitor stok dan sinkronisasi. Perlu kamu perhatikan ya, Geniers, untuk pengaturan fitur monitor stok dan sinkronisasi berlaku untuk semua produk. Misalnya, di daftar master produk sudah ada beberapa status stok dengan status aktif, maka jika di pengaturan stok, kita menonaktifkan fitur monitor stok dan sinkronisasi, di daftar master produk, stok yang tadinya berstatus aktif akan berubah menjadi nonaktif. Dan untuk mengubahnya kembali, kamu bisa mengaktifkan lagi pengaturan fitur monitor stok dan sinkronisasi. Selesai deh! Mudah bukan caranya, Geniers? Selamat mencoba ya!